Seperti yang kita tahu, teknologi budidaya ikan nila terus berkembang. Pembudidaya tentunya menginginkan efisiensi dalam penggunaan lahan, air dan pakan, serta sarana produksi lainnya. Kepadatan tebar pun ditingkatkan hingga 2, 3, dan bahkan 4 kali lipat dari kepadatan tebar normal. Pembudidaya bisa menebar benih hingga 100 ekor per meter kubiknya. Kepadatan tebar sangat tinggi membutuhkan suplai udara yang cukup dari alat tambahan. Saat ini, pemberian kincir makin populer sebagai sarana meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Penggunaan air juga dapat dihemat dengan pembangunan kolam yang kedap air. Nah, upaya ini sangat penting utamanya untuk lokasi yang tidak memiliki ketersediaan air yang melimpah. Kolam dengan air yang terbatas juga membutuhkan pompa untuk pengisian dan penggantian air. Investasi, biaya pemeliharaan pompa dan instalasinya, listrik dan tenaga kerja perlu dihemat. Dengan kolam kedap, air tidak terbuang karena merembesnya air ke dalam tanah, sehingga biaya penambahan air dapat ditekan. Sekarang kita lanjut ke analisis usaha untuk kolam ukuran 15 x 15 meter. Pertama, dilakukan pembangunan atau pengerukan kolam. Pembentukan lubang kolam ini dilakukan dengan alat berat supaya lebih efisien dan hemat biaya tenaga kerja. Setelah lubang kolam ikan ini terbentuk, diperlukan finishing, pembuatan central drain, pemasangan plastik hingga pemasangan pipa. Plastik disambung menggunakan setrika untuk memanasi plastik agar dapat saling menempel. Penyambungan dibutuhkan agar plastik dapat menutupi seluruh permukaan dinding dan dasar kolam. Lalu, bahan bangunan seperti semen dan batako dibutuhkan untuk membuat central drain dan beberapa bagian kolam yang membutuhkan perkerasan. Biaya yang paling tinggi pada proses ini yaitu biaya tenaga kerja. Nilainya lebih dari setengah total biaya persiapan kolam, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Biaya lain yang harus dikeluarkan yaitu pengadaan jaring dan bambu. Jaring dan bambu ini digunakan untuk memagari kolam. Kemudian, saluran air dan irigasi juga diperlukan sebagai saluran pembuangan air kolam yang keluar dari central drain. Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk persiapan kolam ini sebesar Rp25.631.500. Untuk perhitungan pada analisis selanjutnya, biaya persiapan kolam ini disusutkan per periode budidaya. Biaya penyusutannya yaitu Rp508.766. Setelah kolam siap, dilakukan pengisian kolam dengan air. Air menggunakan air irigasi, tapi karena posisi kolam berada di atas saluran, jadi dibutuhkan mesin pompa. Pada proses pengisian air ini digunakan mesin pompa modifikasi agar daya listriknya cukup rendah dengan debit air yang cukup tinggi. Pengisian air dilakukan secara berkala selama pemeliharaan. Pada saat pergantian air berkala ini, air dikeluarkan sebanyak sepertiga volume kolam, kemudian diisi kembali hingga penuh. Pengisian kolam juga dilakukan setelah sortasi panen pertama. Biaya listrik untuk pengisian air kolam ini yaitu Rp106.666. Sebelum penebaran ikan diperlukan persiapan air. Air diberi probiotik dan didiamkan sampai air siap ditebar benih ikan. Benih ikan nila yang ditebar berukuran 70-100 ekor per kilogram. Jumlah penebaran benih sebanyak 2 kuintal untuk ukuran kolam 15 x 15 meter. Kedalaman kolam ini antara 1 sampai 1,5 meter. Di sini diasumsikan kedalamannya 1 meter aja. Jadi kalau dihitung kepadatan tebarnya sekitar 62 sampai 88 ekor per meter kubik air. Dengan padat tebar tinggi, diperlukan kincir air untuk menambah oksigen terlarut dalam air. Kebutuhan oksigen sangat tinggi dengan kepadatan tebar tinggi seperti ini. Kincir air dioperasikan terus-menerus untuk memastikan kebutuhan oksigen terpenuhi. Untuk mengantisipasi adanya listrik PLN yang padam, diperlukan genset sebagai sumber listrik kedua. Ketersediaan bahan bakar sangat penting sebagai antisipasi jika listrik padam. Kemudian,
Pakan pelet menjadi asupan nutrisi utama bagi ikan. Pakan juga merupakan komponen biaya tertinggi pada proses pemeliharaan dan pembesaran ikan ini. Biaya selama proses budidaya hingga panen mencapai lebih dari 26 juta rupiah. Pemanenan dilakukan 2 kali, pada saat umur 3 bulan dan 4 bulan. Saat umur 3 bulan dilakukan sortasi. Ikan yang berukuran besar dapat dipanen. Sedangkan ikan yang belum memenuhi ukuran panen dipelihara hingga 4 bulan. Total biaya pemeliharaan ikan hingga panen terakhir yaitu Rp39.440.000. Investasi peralatan mesin antara lain kincir air, pompa air, genset, rumah jaga, instalasi listrik, dan tambang. Kincir air sebanyak 1 unit untuk tiap kolam. Pompa air sangat penting, investasi pompa air bisa digunakan untuk beberapa kolam. Begitu juga genset, rumah jaga, dan instalasi listrik yang tidak harus dimiliki untuk tiap kolamnya. Investasi peralatan ini cukup tinggi. Hanya saja, perhitungan biaya per siklus produksi menggunakan biaya penyusutannya. Penyusutan peralatan dan biaya sewa lahan sebesar Rp1.3.666. Sejumlah peralatan mesin perlu pemeliharaan supaya kinerjanya tetap optimal. Pemeliharaan ini meliputi penggantian pelumas, servis, dan penggantian suku cadang. Pemeliharaan kolam juga dapat berupa penambalan bagian kolam yang rusak. Biaya pemeliharaan alat mesin sejumlah Rp387.777. Selanjutnya, biaya modal sendiri. Pada kenyataannya, di perhitungan ini, pembudidaya menggunakan uang sendiri untuk membiayai proses produksi ikan. Meski mengeluarkan uang sendiri sebagai modal usaha, tidak ada biaya bunganya. Tapi di sini kita asumsikan biaya bunga modal sendiri diperhitungkan sebagai bentuk tingkat pengembalian dari dana investasi yang dikeluarkan berupa modal sendiri. Besarnya bunga modal sendiri diasumsikan sama dengan bunga kredit usaha rakyat. Nilai bunga modal sendiri ini sebesar Rp2.425.923. Jadi, total biaya yang dibutuhkan untuk membudidayakan ikan adalah biaya produksi ditambah dengan bunga modal sendiri. Sehingga, total biaya untuk satu periode budidaya ikan nila ini yaitu Rp43.872.801. Setelah 3 bulan, ikan dipanen. Sebagian besar ikan sudah memasuki usia panen dan ukurannya juga sudah cukup. Lalu, dilakukan sortasi. Ikan yang belum sesuai dengan standar pemasaran dipelihara hingga bulan keempat. Sampai dengan bulan keempat diperoleh hasil sekitar 2,5 ton nila. Harga diasumsikan Rp25.000 per kilogram, sehingga total penerimaannya sejumlah Rp62.500.000. Penerimaan tersebut dikurangi dengan total biaya diperoleh keuntungan atau laba. Laba yang diperoleh pada usaha ini sebesar Rp18.627.198. Jika di rata-rata per bulan, keuntungannya lebih dari 4,5 juta. Nah, kalau semua dilakukan sendiri seperti pada umumnya, maka penerimaan bersih per bulan bisa lebih dari 5 juta per bulan. Pendapatan ini bisa jadi lebih besar dibandingkan gaji kepala dinas perikanan loh, jika diasumsikan golongannya 4C dan masa kerjanya 26 tahun. Gaji pokoknya nggak sampai 5 juta per bulan. Di sini, kelayakan usahanya bisa dilihat dari B/C rasio atau R/C rasio. B/C rasio merupakan rasio antara keuntungan dengan total biaya. Hasil perhitungannya diperoleh B/C rasio senilai 0,425. Sedangkan R/C rasio merupakan rasio antara penerimaan dengan total biaya. Hasil perhitungannya sebesar 1,425. Penilaian kelayakan usaha bisa menggunakan B/C rasio atau R/C rasio yang nilainya lebih dari 1. Kami lebih memilih menggunakan B/C rasio lebih dari 1
Karena dengan menggunakan B per C rasio, kita bisa mengantisipasi biaya resiko jika terjadi berbagai risiko dalam produksi ikan. Selain itu, kita juga bisa mengembalikan keuntungan yang diperoleh untuk memperluas skala usaha. Di perhitungan kali ini, BEP atau titik impasnya sebesar Rp17.549. Dan kalau menurutmu bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Dan juga beri kami masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.